Koman, selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya, hai Maju. Halo Dini, ketemu lagi bareng Juju dan Dini and Juju. Kita hari ini mau ngomongin apa Maju? Buku kesukaan. Oke, buku favorit Sebentar ya, sebelumnya kayaknya teman-teman ini sejak zamannya era sosial media, itu tuh banyak nggak sih yang masih membaca buku? Oke, itu pertanyaan keren. Jadi masih nggak teman-teman baca buku, literal buku yang fisik yang Ya, Maju ya? yang dikebet-kebet Betul. gini. Buku kertas, buku fisik yang beneran dibuka plastiknya tuh kalau misalnya Iya. baru beli dari toko buku, dicium bau bukunya terus dibaca, masih nggak gitu? Soalnya Kemungkinannya masih, tapi nggak sebanyak zaman dulu kita ya. betul, nggak Kesannya sebanyak tua banget. sebelum internet meledak sih lebih tepatnya Iya, Baju. iya. Sebelum internet meledak dan apa-apa itu udah terdigitalisasi Iya, gitu. iya. Sebelum itu, soalnya setelah itu banyak banget. Pertama dulu PDF dulu sih, PDF yang akhirnya semua itu bisa di PDF kan dan bisa dibaca gitu. Akhirnya banyak. Terus abis itu kalau aku nggak salah muncul lagi setelah era itu ada ini Baju, ya Kindle itu kalau nggak salah, ya yang ada tab buat cuman buku aja itu, khusus buku itu. Terus abis gitu baru deh internet yang banyak di mana-mana kayak misalnya Wattpad gitu-gitu loh Baju, yang Dan orang itu udah nggak sulit lagi, tinggal buka Google gitu kan, mencari informasi apa udah ada semua di situ gitu. Yes. Jadinya udah nggak harus nyari buku dulu, apalagi sekarang mahasiswa ya Din. bener, aduh Mahasiswa, gampang banget. Dulu harus ke perpustakaan, aku masih Iya, ngerasain loh itu Baju. sama. Masih, tapi Ngerasain. sedikit, masih. Dulu tahun berapa ya? 1905 kalau ya. Enggak juga, lama aku belum lahir tahun segitu. Tapi masih ngerasain yang internet baru-baru meledak akunya. Jadi masih yang nyari di perpus segala macem gitu-gitu, masih banget. Sama. Dulu. Apa yang Mbak Juju sih? Nggak sejauh itu juga. Iya, nggak sejauh itu. Oke. Terus ini anak-anak sekolah juga yang online, yang kelas-kelas online Daring. Ya ampun, gampang banget sekarang tuh, dikasih soal nggak ngerti tinggal buka Google. Betul, ya kan? betul. Dikasih betul waktu. Kalau kita zaman dulu, waduh nggak bisa. Iya, Kalau nggak belajar, nggak baca dulu, nggak Betul. dapet jawabannya. Malamnya nggak belajar, nggak buka buku, besoknya nggak ngerti Ya udah, ujian nggak apa. ngerti. Nggak bisa jawab, Nggak bisa udah. jawab. Kalau sekarang Kelar ya. udah nilainya udah pasti merah ya Baju, poin-poinnya. Betul banget. Jadi kalau sekarang bisa buka new tab gitu, buka tab baru, terus habis itu di googling di situ apa pertanyaannya atau apa yang nggak ngerti atau apa yang dicari. Sampai bahasa Gitu. Arab ya, bahasa Arab. Anak saya itu ngerjain bahasa Arab. Ya nggak cuma anak saya kali ya, Iya, ini anak-anak yang contohnya. lain mungkin juga. Kalau mereka nggak ngerti, itu tuh tinggal di copy paste, masukin ke Google Translate. betul. Ya ampun, gampang banget akhirnya kan, nggak perlu nanya-nanya lagi. Google Translate ya Mbak. Sekarang gampang banget di situ. Nah, kalau misalnya masuk ke buku favorit, buku yang disukain, Fiksi atau non fiksi? kita bahas non fiksi dulu ya. Oke. Ntar ya, soalnya kalau fiksi banyak banget kan. Banyak banget. Banget. Satu penulis aja bukunya bisa puluhan. Betul. Kita bahas yang non fiksi dulu. Mbak Juju apa? Mbak Juju dulu. Kamu dulu deh, kamu Aku lebih dulu. well prepare deh kayaknya ini topiknya. Oke, kalau aku Buku yang non-fiksi yang favorit itu dalam artian kita tuh sampai susah untuk ngelupain itu ya. Sulit move on dari buku itu, inget terus. Betul. Dan masuk ke informasinya itu masuk ke otak kita. Bahkan gitu. ini aku bikin podcast 1 season Baju di podcast aku. Jadi Khusus buku ya. khusus buku ini. Jadi judulnya itu A Simple Life. Karyanya Desi Anwar, jurnalis itu. Iya. Coba jelasin dong, Desi Anwar itu siapa? Karena nggak semuanya hidup di tahun 90 2000-an ya. Desi Anwar itu news anchor atau pembawa acara berita dulu di Metro TV. Terus sekarang ada di CNN kalau nggak salah. Nah, terus
Beliau juga aktif di Twitter sama Instagram, cuman Instagram gak begitu, masih lebih aktif Twitter beliaunya gitu. Terus Desi Anwar tuh kalau misalnya teman-teman dulu yang masih ingat ya, ada yang notice Desi Anwar tuh yang suka ditugasin di perang-perang gitu lah Mbak Ju. Ya, di daerah konflik. Betul, di daerah konflik gitu Dia tuh. suka meliput daerah konflik gitu. Betul, Langsung betul. terjun ke lapangan dan Yes. melihat sendiri, meliput langsung. Itu luar biasa sih emang. Iya, Tough banget cewek kayak gitu. Terus waktu kecil Desi Anwar ini ikut ayahnya ke Inggris karena ayahnya jadi dosen di salah satu universitas di Inggris gitu. Nah di situ sih, terus akhirnya dia buku itu sedikit banyak bercerita tentang pengalaman dia pribadi pun pengalaman dia kecil ketika dia tinggal di Inggris kayak gitu. Terus intinya bukunya itu membahas sebenarnya hidup kita ini bisa dibikin simpel gitu loh Mbak. Sebenarnya juga nggak usah dibikin simpel, udah simpel, cuman kitanya aja mikirnya terlalu ribet, betul, overthinking betul jauh. Bahasanya overthinking kayak gitu teman-teman. Jadi banyak banget ininya poin-poin yang intinya seperti itu. Dan aku yang nggak lupa juga di bukunya tuh ada gambar dia Mbak Ju ketika dia meliput di kota itu. Misalnya setiap ini tuh dihubungkan sama dia sama suatu kota yang pernah dikunjungin gitu, tugasnya dia gitu. Ada di Oslo, ada di Indonesia juga banyak, ada di Finland juga gitu, macam-macam, di Paris juga ada macam-macam gitu. Dan buku ini ada 2 bahasa gitu, berarti gak bahasa Inggris dan gitu betul ya? Tapi sebenarnya ada lagi lebih spesifik bukunya dia yang travel gitu Mbak Jo. Cuman yang ini enggak. Yang ini lebih ke itu fokusnya. Fotonya itu cuman buat pemanis aja gitu. Yang dihubungkan sama kota-kota yang pernah dia kunjungi gitu sih. Terus yang bikin kamu jatuh cinta banget sama buku itu tuh ada part yang mana, bagian yang mana? Bagian terakhir itu ini banget. Judulnya Carpe Diem. Carpe Diem itu artinya live your life to the fullest for today gitu. Not tomorrow, betul, not the future. Yes. Just for today. Just for today. So you have to enjoy your life now. Kayak gitu maksudnya kan. Do not worry with the future. Yes. Ya. Nah, lucunya itu adalah episode yang paling sering didengerin di podcast aku Mbak Ju, yang nggak aku kasih tahu ke siapa-siapa itu gitu. Jadi lumayan banyak yang dengerin gitu, yang terakhir itu gitu sih. Jadi terus, buku favorit kamu non fiksi itu bukunya Desi Anwar, A Simple Life. Mungkin teman-teman bisa nyari ya bukunya ya. Cuma sekarang udah nggak ada sih Mbak Ju, adanya yang versi digital, yang digital, fisik nggak ada. Betul. Memang rata-rata gitu sekarang udah gitu buku-buku lama. Padahal tuh 2014 sih bukunya terbit 2014 dan ada versi bahasa Indonesia ya teman-teman. Itu bahasa Inggris? Itu bahasa Inggris. Wow, keren. Aku baca yang bahasa Inggris. A Simple Life. Kalau Mbak Juju apa? Buku non-fiksi favorit aku ya sepanjang masa. Bukunya Kiyosaki. Robert T. Kiyosaki, dia orang Japanese American. Dia pengusaha. Ya. Bukunya itu ada banyak sebenarnya. Ada Rich Dad Poor Dad, ada Cash Flow Quadrant, ada Rich Kid, Money kalau nggak salah, iya. Dan buku-bukunya memang sering dijadikan kitab suci ya, kitab sucinya orang-orang MLM. Tapi kalau saya pribadi memang nggak suka MLM. Saya cuma suka dengan isi bukunya aja, terutama yang Cash Flow Quadrant. Itu menginspirasi banget. Ternyata kita seleranya beda banget ya soal buku ya dia. Iya. Aku lebih ke yang kehidupan. Gitu. Aku lebih ke bisnis gitu kan, yang duit gitu, cuan. Ya. Jadi yang hebat dari bukunya Kiyosaki yang Cash Flow Quadrant itu, sampai saya ngajar juga suka menjelaskan tentang isi buku itu. Ada 4 kuadran manusia menghasilkan uang. Kuadran S, kuadran I itu E ya, huruf E ya, I, kuadran B, and kuadran I. Jadi itu
Yang S pertama kuadran S itu self-employed. There are Oke. many people nyari duit itu caranya dengan menjadi self-employed. Contohnya tukang Pekerja. pijet. Oh, oke. Kalau dia nggak mijet, dapat duit nggak? Enggak. Nggak. Nah itu tukang pijat, Self-employed. self-employed. Jualan bawang di pasar, Oke. cabe gitu Kalau nggak kan. jualan dia dapat duit. Nah, Oke. penyanyi self-employed nggak? Kalau dia nggak nyanyi, iya dia nggak dapat duit. Heeh. Dokter self-employed nggak? Ada yang self-employed, Ada yang iya, ada yang employed. enggak. Iya. Iya. Kalau misalnya dia punya apotik, Ya. iya. Intinya orang yang bekerja untuk dirinya sendiri, menikmati hasil pekerjaannya sendiri. Ketika dia nggak bisa menghasilkan itu, nggak dalam kondisi fit, ya nggak Dia sehat, nggak dapat duit. nggak dapat duit. Termasuk konten creator kalau nggak punya tim dan ya dia sendiri yang mengerjakan semuanya, ya self-employed, tukang bubur ayam, tukang mie ayam itu Iya, pedagang itu. pedagang Yang gitu. Salman Sehari ya, yang sehari ini itu juga self-employed. Self-employed itu kuadran S, kan ada 4 ya kuadrannya. Sekarang Yang kedua tuh kuadran I, I kata Mbak Jo. employee, pegawai. Contohnya pegawai negeri, sipil ya, PNS itu employee. Kemudian buruh pabrik itu Pegawai bank. employee. Pilot iya, employee karena dia Employee, bekerja untuk maskapai betul. penerbangan kan. iya. Pegawai bank, suster, TNI, TNI, iya. employee. Intinya polisi, employee itu mereka bekerja untuk orang lain, mereka dibayar dengan peraturan-peraturan tertentu, nggak bisa libur suka-suka. ya ada Kalau cuti segala macam, ada cuti segala jatah cuti macam. maksudnya. Kalau mereka berbuat kesalahan, mereka akan dimarahin, Ada sanksinya. ada sanksinya. Bisa juga dipecat, bisa juga Yes. dimarah-marahin. Kan dapat SP dulu. Ya, itu ada aturannya. Terus. Nggak bisa libur suka-sukanya, Iya. itu Employee. employee. Terus Dan B. Yang Oh, belum. B, ya. Kuadran B nomor 3 itu business owner. Almost all B ya, the Baju richest men in the world itu berasal dari kuadran B. Orang-orang terkaya di seluruh dunia, macam Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Musk. Jeff Bezos. Business owner tuh mereka orang-orang yang mempunyai bisnis di mana pegawainya tuh banyak dan dia bisa libur sesuai kemauan mereka. Karena dia Ngantor nggak punya ngantor nggak bisnisnya. ada yang marahin gitu kan. Pakai celana pendek datang ke kantor, siapa juga yang berani Ya, kayak marah Bob sama Sadino. bos. Iya, itu Kayak bisnis celana owner. pendek, betul. Dan mereka biasanya mempekerjakan banyak orang kan. Jadi tuh mereka tidur pun juga bisa menghasilkan uang karena yang bekerja uangnya, Betul. yang bekerja orang lain. Yang dia bayar orang untuk Bayar kerja orang. gitu. Sebenarnya tukang mie ayam juga bisa jadi business owner kalau dia mindsetnya berubah dari yang tukang mie ayam self-employed ke business owner. Misalnya dia merekrut Betul. banyak orang. Terus ada tuh tetangga saya ya Din ya, dia tuh jualan nasi kucing. Kamu tahu nasi kucing Iya, kan? tahu. Ya di daerah Semarang kan ada yang nasi kucing Iya, ya. di Semarang, Jogja juga banyak. Iya. Ya dulu kan saya kuliah di Semarang. Betul. Nah itu dia cuma jualan nasi yang cuma kucing segini doang. itu, heeh. Tapi dia mindsetnya tuh business owner. Jadi dia punya 30 gerobak nasi kucing gitu dalam satu malam. Ya berapa tuh? Ya, Tinggal dihitung makanya aja. dalam gitu. satu malam aja dia udah bisa menghasilkan berapa ratus ribu per gerobak gitu. Dikalikan 30. 30. Itu baru dari usaha gerobaknya doang. Jadi Iya. kita bayangin Jeff Bezos ya, Amazon, Sama si Tesla, Elon Musk Elon itu. Musk, bisa ngebayangin duitnya kayak apa. Luar biasa memang. Bisa dia bisnis tidur kasurnya tuh duitnya dia Iya, gitu kan. ini kayak mati juga dikuburnya pakai duit kali. Terus yang B terakhir Dan ya. yang terakhir itu kuadran I ya. I, oh, I, oke. Investor itu hampir sama dengan bisnis Ya jadi owner. bikin pagi kita investor terus. Iya, bedanya kalau investor kan mereka punya uang gitu kan, diinvestasikan ke usaha apa, nanti mereka dapat bagian, dapat keuntungan profit gitu kan, sekian persen Sesuai dengan ini. invest di mana akhirnya banyak. Yang kalau sekarang itu ada yang trading itu juga ya, cuma harus hati-hati sih itu. Kita kalau mau ngomongin trading nanti aja ya, nggak sekarang. Banyak Kita ngomongin soalnya buku soalnya. Yes, jadi buku favorit Mbak Juju adalah Cash Flow Quadrant Robert T. Cash Flow. T. Kiyosaki. Oke, boleh Kamu di The Simple Life, A Simple Life. A Simple Life Desi Desi Anwar. Iya.
Sebenarnya dari buku itu Udah orang kelihatan. kelihatan kualitas orang itu terlihat dari apa yang mereka baca. Betul. Dan di orangnya seperti Iya, apa itu udah kelihatan. kelihatan. Dia suka baca apa gitu. Baca buku genre apa Iya. gitu. Di ini tuh santai, ya kan? Santai, Iya. asik, santai lah, santai, Iya. ngalir. Dengan Flow aja saya gitu. agak-agak ambisius ya. Baju ini Tak gitu. tak tak harus gini, harus Betul. gini. Sebenarnya aku juga bisa seperti itu Ya, baju, tapi bisa. di waktu-waktu tertentu, most of the time. Tapi aku ya seperti ini gitu, ya udah. Ya gitu. udah gitu ya. Nanti kita bahas tuh tentang Iya. karakter-karakter yang kayak gitu. Iya, tuh. ntar kita Seru. ada video lain tentang itu. Terus, Buku fiksi sekarang. oke, tadi soalnya yang non fiksi udah selesai. Sekarang Aduh. buku fiksi. Baju duluan, tadi aku udah dulu. Silakan. Buku fiksi sepanjang masa yang paling aku suka itu Da Vinci Code-nya Dan Brown. Oke, iya. Da Vinci Code, Inferno, terus Angel and Demons ya. Pokoknya buku semua tulisannya Dan Brown. Oke. Saya bukan orang yang gampang ngefans sama satu figur gitu loh, tapi kalau sama Dan Brown, suatu hari dia datang ke Indonesia, terus saya ada kesempatan ketemu sama dia. Pengen minta tanda tangan. Iya. Belum. Oh, belum. Pengen foto bareng, bener-bener Oke. ngefans yang gila segila itu karyanya Iya, dia tuh. Nah, kamu apa, Din? Buku fiksi Kalau sepanjang aku masa buku yang paling kamu fiksi, suka? buku fiksinya itu ada campurnya dengan real gitu loh Mbak Ju. Jadi itu fiksi tapi hasil dari perjalanan. Oh gitu. iya. Apa tuh? Iya. 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 Jadi ada bukunya udah lumayan lama. Bukunya Agustinus Wibowo. Penulis Itu Indonesia. Itu dia jalan baju dari setelah dia lulus kuliah di Cina, dia jalan ke Asia Tengah yang negaranya itu belakangnya itu ada stan-stannya gitu baju. Ada Kyrgyzstan, Kazakhstan, ada Afghanistan gitu. Pokoknya semua yang ada stan-stannya gitu yang di Asia Tengah itu dia kunjungin di situ. Itu kan negara konflik semua kan baju gitu. Pada saat itu ya. Betul. Sampai sekarang Masih ya. masih. Oke. Nah, kayak gitu. Itu dibikin fiksi sama dia gitu. Dibikin fiksi dan itu ada tokohnya di situ gitu. Cuman Itu karena pasti bagus banget. karena aku tahu itu dari ceritanya dia sendiri, jadi aku berpikir si tokoh utama itu ya Mas Agustinus Wibowo ini gitu. Oh. Jadi tuh kayak cepet aja gitu ininya. Soalnya kadang sudut pandang penulis itu mengecoh pembaca. Nah, Misalnya itu. pakai aku, padahal aku di situ tuh bukan penulis. Iya, Tapi betul. somebody else ya. Betul, karena ini kan bukunya juga 2010 itu aku masih awal-awal kuliah, jadi tuh masih apa ya, masih naif gitu bacanya Mbak Mas, karena tahu begitu ya udah aku telan gitu. Jadi kamu Padahal benar-benar membaca ini ya, apa namanya, kayak pemikirannya dia banget gitu. Itu ada 3 bukunya, Selimut Debu yang duluan, terus abis gitu ada yang terakhir Titik Nol, yang tengah-tengah adalah Nyontek dulu. garis batas. Nyontek dulu, yang tengah-tengah garis batas gitu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman ada yang udah baca atau udah tahu sama si Mas. Kamu tahu buku itu ini. dari mana? Di Gramet. Oh, langsung Karena aku suka anak Gramet. anak Gramet dulu. Ya. Iya, suka baca buku yang pastinya udah jangan-jangan- kebuka. Jangan-jangan yang suka duduk di lantai itu kamu ya? Iya. Aku juga Di bawah maksudnya. di bawah saya terus suka curi-curi baca buku yang pastinya Yang udah penting nggak nyuri kebuka. bukunya, Enggak, nggak bisa nggak juga bisa. kan ngelewatin itunya. Tetap bunyi itu Bunyi, ya. nit-nit. Nit-nitnya gitu. Jadi aku tahu dari situ new arrival. Gitu. Di situ apa nih gitu. Soalnya dulu waktu terbitan pertama tuh dia bukunya covernya hitam gitu. Kan aku jarang ya lihat buku novel Oh iya, fiksi covernya hitam. yang covernya Menarik. hitam gitu. Beda Iya. gitu kan. Bukunya di Lestari juga ada salah satu yang covernya hitam itu Si kalau nggak salah Supernova. apa? Iya, petir atau Iya. kalau nggak salah petir deh. Nah itu aku nggak baca karena aku nggak nyampe baju. Apa Kayak- yang nggak nyampe? Oh, yang fiksi-fiksi begitu alien-alien tuh aku nggak bisa baca kayak gitu. Oh, Nggak tahu deh.
Aku baca semuanya. Tapi kalau film masih oke. Tapi kalau baca tuh ngebayanginnya tuh masih nggak sampai sana gitu. Aku ada satu buku yang sampai sekarang nggak selesai bacanya, berusaha untuk menaklukkan, tapi nggak selesai Apa juga. Dokter apa itu ya? Aduh, aku lupa judulnya. Itu Fiksi, fiksi dan itu buku yang udah tua banget, penulisnya Rusia. Nanti saya kasih tahu deh setelah ini. Ngomong-ngomong penulis tua, ada yang baju. Aku lupa cara ngomongnya. Paulo Coelho. Coelho bukan? Iya, Coelho. Paulo Coelho. Coelho ini dong musik. Iya, itu. Jadi yang The Alchemist. Oh, The Alchemist. The Alchemist. Ternyata dia transkrip lama yang ditolak sama banyak penerbit. Terus ada penerbit yang mau nerbitin, hampir kayak Harry Potter. Betul. Gitu kan. Sekalinya ada yang mau nerbitin, langsung ternyata banyak yang suka, dan ya itu tadi diterjemahkan ke banyak sekali negara di dunia, termasuk Indonesia. Buku yang saya maksud yang sampai sekarang nggak kelar-kelar saya baca itu Dr. Zhivago. Dr. Zhivago. Iya, itu Rusia, pokoknya tentang politik Rusia. Jadi kalau kita nggak paham tentang politiknya, kita nggak bakalan nyambung tuh, nggak bakalan masuk ke situ. Karena itu juga udah lama banget bukunya tuh, udah termasuk. Berarti masih tua banget sih. Sebelum Uni Soviet? Masih Uni Soviet. Masih Uni Soviet. Oh, berarti kirain sebelum Uni Soviet yang lama banget. Bukan, Uni Soviet masih. Masih Uni Soviet. Oke. Jadi buku fiksi favorit aku Mbak Juju tadi Dan Brown. Kalau aku Agustinus Wibowo yang itu trilogi tadi itu. Yang perang ya? Iya, dia perjalanan di negara-negara perang gitu. Buku favorit saya Dan Brown itu yang paling ya Da Vinci Code. Kenapa? Karena sepanjang mungkin ratusan buku yang sudah pernah saya baca yang fiksi, itu tuh yang paling menurut saya memberikan informasi baru tentang dunia kode, tentang sandi-sandi, simbol-simbol, selalu bikin penasaran, thrillernya dapat, sejarahnya dapat, itu Mbak Juju banget ya. Terus kejar-kejarannya dapat, iya, kayak ngos-ngosan gitu. Dan hebat banget karena ternyata kenapa dia bisa membuat buku yang sampai tentang simbol-simbol itu. Istrinya Dan Brown itu ahli simbol sejarah zaman dulu gitu. Jadi nggak sembarangan memang itu bukunya. Risetnya luar biasa. Iya, risetnya luar biasa. Sampai bukunya setebal itu saya nggak kerasa tuh cepet banget bacanya karena memang bagus banget. Iya, buat yang suka teka-teki, buat yang suka detektif gitu, thriller, itu bisa tuh. Dan ada filmnya juga. Bisa ditonton, The Da Vinci Code, kemudian Angel and Demons, Inferno. Itu filmnya juga bagus-bagus semua yang main Hollywood. Yang Tom Hanks. Iya, nonton soalnya. Oke. Nah, kayaknya udah cukup ya tentang kita bahas tentang buku fiksi dan non fiksi. Intinya apa nih? Intinya adalah moral of the story-nya apa? Apapun medianya, boleh online, boleh fisik, atau dari manapun itu, dari Kindle, dari terserah media apa, banyak sekali. Yang penting adalah membaca. Yang penting adalah kita bisa memasukkan. Kita baca Wikipedia, kayak baca cuman googling gitu kan. Itu udah googling itu termasuk usaha kita mencari tahu loh. Iya, betul. Iya. Dan usaha kita memasukkan informasi ke otak kita. Betul, informasi baru. Iya, informasi baru yang belum pernah kita tahu, terus kita cari tahu, terus kita masukkan. Teman-teman millennials ini ya harus banyak memasukkan informasi ke storage di memori otak kita itu. Kenapa? Karena itu tuh menarik. Betul. Orang tuh bisa cantik, bisa ganteng, bisa gagah. Itu karena ini ya. Iya, karena itunya, dan bisa hilang cantik itu. Tapi kalau kalian pinter, banyak informasi, dan kalau orang diajak ngomong apa aja nyambung, tahu banyak hal, itu tuh bakalan jadi poin plus. Ya, itu yang bikin tambah cantik gitu. Ya, jadi cantiknya hilang dan itu udah. Cantiknya tuh awet gitu loh, seperti itu. Karena sampai tua makin pinter, makin asik diajak ngomong. Ternyata orang ini kayak kamus berjalan, kayak ensiklopedia berjalan. Kayak ensiklopedia berjalan gitu. Jadi no matter what the media you have gitu,
as long as it is to put something new gitu Yeah, ya baju in our di head. in our head gitu, di storage kita, di storage kepala kita, ya it's okay gitu. Iya, it's okay. Betul. Jangan lelah untuk membaca dan mencari informasi baru, karena memang itu yang bikin kita cantik ya, Mbak. Semakin Ya, cantik, salah semakin satunya. keren. Salah satu. Dan jangan lupa kalau ketika kita membaca itu, kita tuh anak-anak sastra ya, anak sastra Inggris Iya. biasa diajarkan bahwa ketika kita membaca, bacalah apa yang tidak tertulis di situ. Jadi belajar untuk mencari makna Yang tersirat ya, Betul. makna tersirat. Makna tersirat dari yang dibaca. Mm-mm. Gitu. Misalnya di situ dijelaskan bahwa anggur ini merah. Makna tersiratnya apa? Iya. Bisa jadi anggur itu beracun, bisa jadi anggur itu cuma itu- kamuflase dari sesuatu, bisa Betul. jadi itu Bisa jadi anggurnya ini anggur mahal karena dia, kalau misalnya udah jadi wine kan anggur merah kayak gitu-gitu. open interpretation, semua Betul. orang bisa menginterpretasinya. Dan kita harus terus untuk mencari tahu message-nya itu, pesan Betul. yang terbaiknya di situ. Iya. Jadi pokoknya intinya kesimpulannya adalah Kesimpulannya jangan berhenti untuk mencari informasi apapun medianya. Oke. Thank you Thank you for for watching. today. Kita ketemu lagi dengan topik yang lain yang lebih seru di episode selanjutnya. Juju and Dini. Dini and Juju. Bye. Bye. Thank you for watching. Cheers.